Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Amma ba'd. Para alim ulama, para kiai, para ustadz, para hujaj, para tokoh masyarakat, para hadirin yang sama-sama kita hormati. Tentunya pertama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan irodah dan inayahnya di pagi subuh Ramadan yang ketiga kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga mudah-mudahan puasa yang telah kita lalu dan yang akan datang menjadi amal dan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk golongan orang yang masuk pintu surga Ar-Rayyan. Amin. Salawat serta salam marilah kita sama-sama sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, ada ibunya ya? Ada, karena kayaknya ada ibu-ibunya. Pertama saya mohon maaf, saya bukan untuk mengajari, memberikan apa namanya semacam tausiah di sini, tapi ini sharing. Kalau biasa kita kopi morning, sekarang apa namanya Pak? Kata Pak Jalu, Saturday morning saja ya. Karena biasanya kita setelah ini ada kudapan. Pak Ustadz Muhlis sudah menyiapkan kita semua di majelis teras. Kalau hari ini nggak ada, jadi kita seperti itu. Bapak Ibu saya hormati, saya maunya sebenarnya jamaah saja, nggak usah ikut-ikutan gini. Saya bingung ketika Pak Gus nge-share jadwal saya bingung apa yang mau sampaikan Pak Gus. Saya nggak bisa apa-apa, saya bukan ustadz, saya bukan apa-apa. Terpaksa saya cari-cari apa yang saya mungkin bisa. Tadi diterangkan oleh Pak Jalu, saya tinggal di sini sejak tahun 2013 sebenarnya Pak, masuk ke sini. Jadi saya sehari-hari tugas saya di Pengadilan Agama. Jadi sekarang tugas saya di Pengadilan Agama Jakarta Utara. Sebelumnya saya di Bogor, kemudian dari Bogor saya ke Kebumen. Jadi itu perjalanan. Hari ini saya ingin ngajak sama Bapak Ibu semua, kita kasih judul saja, Hukum Islam Positif di Indonesia. Lalu pertanyaan kita akan tanya, apakah ada hukum Islam yang negatif? Biasanya kan gitu ya lawannya ya. Ada. Kalau kita lihat literatur yang dimakan hukum positif itu apa? Hukum yang berlaku di Indonesia. Kita akan kaji hari ini, pagi hari ini, sejauh mana sebenarnya hukum Islam sudah masuk di Indonesia dalam artian sudah diundang-undangkan. Saya tahu di sini ada calon Bapak DPR ya. Mudah-mudahan beliau jadi anggota DPR. Karena secara konstitusi yang menerbitkan, yang bisa mengundang-undangkan, melahirkan, kalau kita dilahirkan dari ibu ya. Kalau hukum itu dilahirkan oleh siapa? Ada dua yang bisa melahirkan hukum di Indonesia. Yang pertama, anggota DPR. Yang kedua, pemerintah. Dua ini, siapa yang bisa mengubah? Ada Mahkamah Konstitusi. Tiga ini, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf mungkin, makanya kita harus hati-hati ketika suatu saat kita ada suatu pemilihan mana yang harus kita. Ini bukan apanya, bukan kampanye ya, bukanlah. Tapi kita akan membicarakan ini.
di mana sumber hukumnya yang merujuk sama kita. Ini konstitusi. Ini dilahirkan oleh para pemimpin kita yang melahirkan Indonesia. Makanya semua kita harus menghormati terhadap agama lain. Ini dasarnya. Makanya kenapa kalau ada orang yang menghina ya, menista agama ya. Ayat 2 pasal 29 itu, pasal 29 sebenarnya diilhami oleh pasal 1 ayat 2-nya. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Lihatin, para pemimpin kita dulu orang ahli negarawan dan para santri sebenarnya ya. Makanya di situ ketuhanan yang Maha Esa. Apa tuh? Qul huwallahu ahad. Itu. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan. 2 minggu lalu atau 3 minggu yang lalu, Ustadz Ihsan di sini menerangkan agama yang diakui Indonesia ada 6 ya Pak ya. Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, satu lagi apa? Konghucu. Ini 6 ini. Di luar dari 6 belum sekarang belum ditetapkan, belum boleh. Nah, sekarang bila hukum Islam mau sebagai pedoman dan way of life atau positif, ini urutannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan, urutannya adalah undang-undang tadi. Lalu pertanyaan kita, Pancasila itu di mana yang suka diomong-omongin? Ternyata berdasarkan undang-undang ini Pancasila tidak termasuk sebuah urutan undang, tapi memang lebih tinggi karena falsafah namanya, filsafahnya. Jadi semua peraturan itu harus merujuk ke Pancasila. Jadi semua harus ke sana. Yang pertama Undang-Undang Dasar. Yang kedua ketetapan MPR. Kalau dulu zaman kita Pak, MPR itu lembaga apa lembaga tertinggi ya. Sekarang nggak lagi Pak ya. Lembaga tinggi saja namanya. Jadi sama. MPR, DPR, Presiden, apalagi itu? Mahkamah Agung, BPK, Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, undang-undang. Kalau dulu impres, ya Pak ya, peraturan presiden itu impres. Sekarang enggak, peraturan presiden. Peraturan daerah provinsi. Apa tuh Pak? Biasanya keluarnya namanya tuh Perda ya, Perda provinsi. Yang ketiga, peraturan daerah kabupaten, Perda kabupaten. Ada Pak, kabupaten ya yang diatur bagaimana harus mendirikan tempat ibadah di mana, ini di mana. Ini diantaranya yang sudah positif Pak. Tahun 74 Indonesia melahirkan hukum perkawinan. Kalau kita baca Bapak Ibu Google melahirkan undang ini sangat retensi, gontok-gontokan anggota DPR kuat. Kenapa? Karena ini mengatur semuanya, bukan hanya orang Islam tapi semuanya. Tapi banyaknya ini sumbernya dari hukum Islam. Coba kita lihat pasal 1 Pak. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pertanyaan kita, bisakah LGBT di Indonesia? Selama ini enggak dirubah Pak, enggak bisa.
Makanya kita umat Islam harus hati-hati. Kan sekarang banyak ya benderanya. Benderanya. Selama pasal ini tidak dirubah, tidak bisa. Karena perkawinan itu siapa-siapa tuh? Pria dan wanita. Kalau LGBT apa? Laki-laki, laki-laki, perempuan-perempuan. Jadi selama tidak dirubah. Banyakkah ini mau rubah? Banyak, Pak. Sudah banyak perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi. Makanya mudah-mudahan hakim konstitusi tetap kuat. Itu tadi, 3 itu, Pak. 3 lembaga yang bisa merubah atau melahirkan sebuah hukum di Indonesia. Jadi undang-undang perkawinan itu merupakan tadi urutan keberapa? Di urutan ketiga. Kuat. Yang kedua, pasal 2-nya, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya. Agama lagi, Pak. Pertanyaan sekarang bagi kita, kita sering mendengar putusan, mohon maaf pokoknya PN, perkawinan campur. Perkawinan apa? Antar agama. Bisa nggak dengan pasal ini? Nggak bisa. Ini juga pasal ini banyak, bahkan tahun kemarin juga ada yang mengajukan perubahan ke Mahkamah Konstitusi dengan landasan HAM. Dengan landasan HAM. Tapi kalau ini akhirnya diputuskan ditolak. Karena pasal ini sudah sesuai dengan karakter Indonesia tadi. Pasal berapa? Ini. Beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Nah ini, jadi tidak ada hukum perkawinan itu mengatur perkawinan antar agama. Ada juga perkawinan campuran. Orang Indonesia dicampur dengan orang Belanda umpamanya, Pak. Orang Indonesia dengan Malaysia. Yang dimaksud dengan perkawinan campur dalam undang-undang ini adalah perkawinan antara 2 orang yang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan karena berbeda kewarganegaraan dan salah satunya warga Indonesia. Tadi lalu ada orang yang mau nikah satu Islam, satu orang bukan Islam, pergi ke luar negeri katanya kan. Mereka balik, saya udah kawin campur. Lalu di mana dicatatkannya? Dalam undang-undang, dalam peraturan Indonesia, kalau orang Islam, pencatatan perkawinan itu di kantor urusan agama, KUA. Makanya kita biasanya aturannya 10 hari kan, sudah harus meminta pendaftaran. Ya, kasih, Pak. Kalau di luar Islam semuanya di kantor catatan sipil. Makanya orang yang kawin di luar negeri dicatatkan di kantor catatan sipil. Artinya apa? Walaupun dia masih merasa kalau begitu Pak ya jadinya merasa agama Islam, sebenarnya sudah keluar. Nggak mungkin tadi kan dua kali nikah, nggak mungkin kan? Satu dulu di sini, satu sini, nikah lagi. Karena tadi berdasarkan agamanya masing-masing harus satu. Contoh umpamanya Pak, ada perkara masuk pengadilan agama, dia punya 2 akte nikahnya, maksudnya catatan nikahnya, satu dari catatan sipil,
nikah secara bukan Islam, satu dari KUA. Kita akan lihat mana nikah pertamanya yang duluan. Karena tadi tidak boleh kan? Dua-duanya tidak boleh. Nah. Di perkawinan di Indonesia adalah dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bila melakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan, dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan undang-undang ini. Jadi kalau orang Indonesia ya harus seperti Indonesia. Jadi undang-undang ini tahun 74 mulai berlakunya sesuai dengan PP nomor 19 tahun 1975, aturan pelaksanaannya itu Oktober 1975. Jadi sekarang sudah berapa tahun nih? Udah lama sekali ya, lebih 30 tahun kan? 48. Yang kedua, Impres nomor 1 tahun 1991, kompilasi hukum Islam. Itu lahir tahun 91. Tingkatannya Impres, berarti tadi nomor 4 ya. Kalau sekarang itu peraturan presiden. Kalau dulu Impres, berarti di urutan keempat, Pak. Nah ini latar belakang lahirnya KHI itu adalah, pertama, harus ada ketentuan hukum yang tegas agar tercapai keadilan dalam masyarakat dan tidak melukai keadilan bagi orang pencari keadilan. Mohon maaf Bapak Ibu, dulu sebelum Undang-Undang nomor 789, peradilan agama itu sebenarnya peradilan yang paling tua, karena sejak dulu, sejak sultan-sultan itu sudah ada di surau-surau. Sumber hukumnya berserakan dari mana saja, dan yang menjadi hakim itu dulu itu para ulama, karena orang biasanya datangnya ke situ. Sama dengan kalau saya ngajak sama Bapak Ibu. Nah ini berserakan. Kedua, untuk menyergam Islam masih bersiur dalam kitab-kitab kuning. Sementara di negara lain seperti Mesir, Syria, Irak sudah mempunyai yang satu kodifikasinya. Kompilasi itu kumpulan. Nah ini kompilasi hukum Islam yang lahir berdasarkan Impres itu dari berbagai kitab kuning tadinya disatukan dalam kodifikasi menjadi kompilasi hukum Islam. Ini jadi tadi ya, minimal yang saya terangkan di sini ada 13. Kalau kemarin Pak Kiai apa namanya di TV One, Pak, dia bilang Fathul Muin ya Pak ya, pakai isep bilang kita Fathul Muin dulu katanya yang paling rendah kan gitu ya. Itu sumber-sumber KHI itu dari sana. Kenapa? Nggak mungkin kita membuat satu negara ini agar satu. Mana ini mau nikah mazhabnya apa umpamanya? Syafi'i. Kan Indonesia. Mesti satu. Mesti satu. Jadi istilahnya apa KHI itu? Fikihnya Indonesia sebenarnya. Jadi kalau orang mau kawin, mau nikah, di sini aturannya dari pasal sampai pasal 171. Ada kewarisan. Pak siapa namanya? Pak Ustadz siapa yang suka hari malam Senin itu? Asnan ya. Suka masuk. Ini kompilasinya di sini. Memang itu yang berlaku di Indonesia. Mana? Ini apa namanya? Latar belakang lahirnya.
Kompilasi hukum Islam merupakan hasil ijtihad para ulama Indonesia. Jadi kita tidak lagi semacam apa kompilasi. Padahal ini sebuah mahakarya ulama Indonesia yang untuk menyatukan. Tapi kita jarang membacanya. Tapi kita jarang apa sih kompilasi hukum Islam? Kalau umpamanya tadi di Syria itu ada fikihnya kan, visi Syria. Kalau Imam Syafi'i kan pernah ada dua kaul ya, dua ada kaul jadid, kaul hadith. Ketika di daerah sini ijtihadnya lain ya, ke sini lain. Artinya apa? Kompilasi Islam sudah disesuaikan dengan kehadiran KHI, merupakan jawaban atas kebutuhan sesuai hukum Islam dengan keadaan masyarakat Indonesia yang majmuk, yang penuh tapi tadi majmuknya itu untuk menjadi satu. 3. Tujuan utama diadakan kompilasi Islam adalah mempositifkan hukum Islam di Indonesia dengan mempositifkan hukum Islam secara terumus dan sistematis dalam kitab hukum. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kalau tadi kompilasi hukum Islam itu baru 3 juga ya mengaturnya. Padahal hukum Islam banyak ya, beragam. Lalu apakah sholat bisa diatur dalam undang-undang? Mungkin nggak Pak? Nggak mungkin ya kayaknya, karena itu ranah pribadi. Karena kalau sudah ranah sini nih, kalau sudah terkait dengan udah diundang-undangkan, mesti ada akibatnya kalau tidak dilakukan. Ada yang bisa dilakukan tapi sholat ada di mana? Contohnya di mana? Di Aceh ya. Ada aturan namanya konun di sana Pak. Jadi kalau orang nggak sholat Jumat, nggak pakai kerudung, terus maisir, kemana itu? Ke PN apa ke pengadilan agama? Mahkamah Syariah namanya. Jadi kalau selain daerah Aceh namanya pengadilan agama. Kalau di Aceh Mahkamah Syariah. Jadi yang mengadili tentang itu undang-undangnya konun atau aturannya itu wilayah Mahkamah Syariah. Kita suka lihat ya di TV dicambuk. Artinya miniaturnya sebenarnya sudah ada. Miniatur apa? Miniatur hukum Islam yang dilakukan di Indonesia. Baik. Yang keempat, Undang-Undang tentang Pembangunan Syariah nomor 21 2008. Nah ini dulu kan umat Islam itu semua sepakat kayaknya. Latar belakangan kan ini Quran surat Ali Imran ayat 30. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Kita semua tahu, tapi kadang-kadang kita tidak bisa pergi dari sini. Para ulama sepakat, bunga bank adalah riba dan hukumnya adalah haram. Dr. Kordowi mengatakan bahwa hukum bunga bank adalah riba yang diharamkan. Yang kedua, Syekh Wahab Al-Zuhaili. Ini kitabnya yang suka di sini kan? Ya Pak ya? Yang Pak Ustadz Asnan itu. Fikih Islam Walidatul. Ini landasannya. MUI. Fatwa MUI nomor 1 tahun 2004. Ini sebenarnya Indonesia itu sebelumnya sudah melahirkan dulu
yaitu ini bank muamalat. Bank muamalat itu lahir dulu atas apa namanya? Banyak umat Islam yang tadi sudah merasa kita harus punya bank untuk menjaga kebersihan harta-harta kita. Tahun 90 MUI ICMI mendirikan Bank Islam pertama di Istana Bogor. Kalau 90 itu pemerintahan siapa waktu itu? Masih Soeharto kan? Masih Soeharto. Terkumpullah, dibutuhkan 300. Jadi lahirnya apa namanya? Bank muamalat itu tahun 82. Tapi sekarang bank muamalat itu kan yang sekarang kalau BSI itu bank dari mana, Pak? Dari berbagai apa nama? Ya, BUMN ya. Cantelannya. Makanya semua itu di semua bank konvensional itu ada bank syariahnya. Karena umat Islam besar. Meskipun kita belum semua mau. Kadang-kadang saya masih transaksi dengan ini. Dia nggak pakai bank ini. Harusnya bagaimana tuh kalau seperti itu? Kita sendiri, mamanya kan, saya juga di kantor, gajinya lewat bank ini, gitu. Nah ini, jadi kalau kita sekarang sudah mulai berapa namanya? Hijrah ya. Kalau ada istilah bank sekarang, bank BSI, bank syariah itu hijrah ke bank Islam. Ternyata ketika moneter 98, Bank Islam termasuk bank muamalat itu yang tidak hancur. Mulai dari situ semua bank akhirnya bikin. Kan yang lain mah ada istilahnya yang ditangani tuh lewat BLBI ya. Lewat BLBI karena tidak kuat terhadap itu. Ternyata ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian yang lainnya, pengelolaan zakat. Ada tentang Undang-Undang Nomor 23 2011 tentang zakat. Makanya sekarang itu kan banyak lembaga-lembaga zakat karena memang diatur. Kalau di sini umpamanya Basis, kemudian Domet apa ya? Ada juga di Muhammadiyah, di NU, semua punya. Itu berlandaskan ke sini. Kenapa? Karena zakat itu kan kalau kita baca Qur'annya kan bukan diminta ya, malah harus ditarik ya Pak. Hud kan gitu ya. Hud ditarikan, ambil kan gitu ya. Kenapa? Karena kewajiban. Nah ini. Pengaturan hukum-hukum ini bila ada bermasalah maka ada hukumnya. Jadi undang-undang ini akan mengatur bukan hanya untuk mengembangkan sebuah aturan ataupun umpamanya umat Islam harus seperti ini, dan bila pun ada yang melanggar ada konsekuensinya. Nah itu kemana larinya? Umpamanya kita pinjam uang di bank syariah, KPR umpamanya, KPR ya Pak ya, Bu. Atau beli apa? Beli mobil ya. Nunggak umpamanya, nunggak, kan gitu ya.
Cuman kita kadang-kadang suka orang jawab, wah syariah sama aja dengan konvensional ya gitu ya. Ya Pak, masih gitu ya? Sama, katanya nggak ada bank, masih ada. Kan di syariah bukan istilahnya bunga, bukan kan? Apa Pak? Kayak gitu ya? Bukan. Tapi kan kita sudah ada yang jamin loh. MUI. MUI siapa? Ulama kita. Artinya apa? Artinya apa? Berarti tidak ada pilihan lagi bagi kita. Udah nih jamin. Oh ini, walaupun masih kalau prakteknya ya, umpamanya, walaupun menurut kita secara kita ikut, walaupun seperti itu, artinya sudah ada yang jamin bahwa bank yang dinamakan halal itu ada. Jadi kita boleh memilih. Tapi pilihan kita harus kemana? Makanya setelah ada itu banyak banking keluar Pak ya. Yang tadinya di sini udah saya keluar. Tapi kan tidak tadi. Tetap terjamin hidupnya, nggak ada masalah. Kalau kita hijrahnya karena Allah. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya banyak wakaf, undang-undang wakaf namanya. Para ulama kan nggak ada yang mengatur wakaf uang, nggak ada kan? Nggak ada. Wakaf itu semacam barang yang tidak bergerak, tanah. Tapi sekarang kan orang tidak punya tanah banyaknya. Yang mereka punya uang. Ijtihad umat Islam di Indonesia MUI boleh wakaf tanah. Apa namanya? Uang. Kan kita suka lihat pesantren akan membeli tanah, wakafnya uang, kan gitu. Lebih mudah dan lebih banyak. Jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi undang-undang yang mengatur kita itu yang positif, artinya yang positif itu sudah banyak, ya. Sudah banyak. Yang positif itu sudah banyak. Mudah-mudahan kita akan melahirkan undang-undang hukum Islam yang tentunya akan sesuai dengan masyarakat Indonesia. Sudah bunyi, ya Pak. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua, jadi bukan hanya kita menginginkan undang-undang itu masuk, tapi kita pun harus menjalankannya untuk sebaik-baiknya. Kalau tadi umpamanya ada orang bermasalah di apa namanya, di KPR, itu larinya ke pengadilan negeri atau agama, ke pengadilan agama Pak. Jadi pengadilan agama itu bukan hanya mengurus orang-orang mau, dalam tanda kutip ya, cerai, bukan. Sodakoh masuk Pak. Kalau umpamanya ternyata sodakoh orang-orang itu diselewengkan, bisa diadukan. Poligami, biasanya yang nanya poligami kan. Kenapa diatur? Jangan sembarangan. Jangan sembarangan. Supaya jangan sembarangan. Kenapa hukum? Karena hukum di Indonesia ini sekarang Pak, bukan sekarang, memang dari dulu, itu lebih menaungi perempuan, termasuk dalam hukum perkawinan itu. Ya, itu lebih menaungi perempuan. Kenapa? Karena perempuan punya retensi lebih rentan.
lebih rentan. Contohnya kalau nggak diatur Pak, ditinggalin aja sama suaminya. Padahal suami punya hak apa? Istri punya hak apa? Idah, mut'ah, wa matihuna kata Allah. Anak-anaknya, mohon maaf umpamanya, sudah perempuan itu tidak punya pekerjaan, anaknya di perempuan semua. Siapa yang menanggulangi Pak? Hukum positif ini sudah menaungi. Boleh dihukum, bukan boleh, harus dihukum suaminya. Itu bisa miskin kan? Bisa miskin. Terus anak-anaknya stunting sekarang istilahnya ya. Ah ini. Makanya jangan sekali-kali menikah tidak dicatat. Banyak nggak nikah siri ya? Silakan nikah siri. Fikih melarang nikah siri. Kalau nikah siri kan ngumpet ya Pak Ustaz ya. Nggak gitu. Ya itu. Nah ini sampai di sini dulu lah. Sampai di sini dulu, begitu sudah panjang. Mungkin sudah panjang, sudah lewat itu. Mohon maaf. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan pertemuan ini menjadi wasilah kita tadi seperti tadi, Allah mengampuni kita. Mudah-mudahan yang dapat yang sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.